Jangan iri dengan rezeki orang lain. Karena kita tidak pernah tahu apa yang pernah diambil darinya. Dan jangan pernah gelisah dengan kehidupan kita saat ini. Karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang Allah siapkan untuk kehidupan kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di Ramadan hari ketiga. Nah, gimana nih teman-teman puasa Ramadan hari ketiganya? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kita masih di program Ramadan Bucin, Ramadan Bulan Cinta. Tentunya masih bersama Ustadz Hilman Fauzi dan juga dengan Teh Rani dan Teh Elwi. Nah, teman-teman, kali ini kita bakalan baca ini pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman udah tulis kemarin tuh di kolom komentar YouTube kita. Jadi kita mau bacain pertanyaan teman-teman yang akan dijawab langsung oleh Ustadz Hilman Fauzi. Nah, mau tahu kan pertanyaannya apa? Oke, kita langsung aja bacain pertanyaannya Teh Rani. Oke. Udah ada yang nulis keresahan hatinya nih, A. Masya Allah. Masya Allah. Kayaknya udah ini ya. Mantap. Langsung aja ya, Ayah. Iya, lanjut. Ini. Hilman, terkadang hati ini tidak bisa melihat kesuksesan orang lain. Banyak teman-teman saya yang sudah berkeluarga sukses secara finansial dan sering memamerkannya di media sosial. Dan saya sering ada perasaan iri, A. Bagaimana healingnya? Masya Wah, Allah. healing nih yang ditanyain tuh healingnya gimana dari Healing. kemudian gitu Kak. Gimana tuh Kak? Healing itu apa sih? Healing. Iya, jadi di antara sikap yang sering muncul ya dalam kehidupan kita itu sikap iri, atau mungkin kalau bahasa anak sekarang tuh insecure kali. Iya nggak sih? Iya. Ngerasa diri tuh lemah, ngerasa diri kita tuh nggak ada apa-apanya, kayak bubuk rangginang gitu kan. Ustadz aku mah apa gitu kan. Iya. Padahal sebenarnya kita tuh ya nggak boleh insecure, kita tuh nggak boleh rendah diri, apalagi di hadapan manusia gitu. Ya tidak boleh, karena Allah itu sudah menciptakan kita dengan bentuk yang sangat sempurna, dengan bentuk yang sangat terbaik gitu ya. Kita bisa lihat di surat At-Tin ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan teman-teman boleh dibuka Al-Qur'annya. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang terbaik. Disinilah kita diberikan kekuatan bahwa kita itu nggak boleh insecure sama orang. Kita tuh nggak boleh iri atau merasa rendah diri di hadapan orang lain. Karena Allah telah menciptakan kita dengan bentuk yang paling baik, dengan keadaan yang paling sempurna. Maka jangan insecure, perbanyak bersyukur katanya. Bersyukur. Jangan insecure, perbanyak bersyukur. Ya, tapi kan Hilman kadang-kadang itu sering terlintas gitu ya. Apalagi ngelihat orang lain, terus lihat sosmed orang. Maka jawaban yang kedua, jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena masing-masing punya zona kebahagiaannya, ya nggak sih? Iya betul. Apa yang bahagia bagi orang belum tentu bahagia bagi kita, ya nggak? Benar. Apa yang nggak enak bagi orang mungkin juga nggak enak bagi kita. So masing-masing ada kebahagiaannya. Jangan pernah membandingkan antara matahari dan bulan. Kenapa? Karena keduanya bersinar di waktunya masing-masing. Bener nggak? Betul. Catat status hari Catat Senin. hari Senin. Ramadan hari keempat. Iya. Jadi kita nggak boleh bandingin diri kita sama orang, karena masing-masing ya sudah ada zona kebahagiaannya, sudah ada zona kehidupannya. Apalagi membandingkan hidupmu dengan sosial media orang lain. Kenapa? Karena sosmed itu biasanya tempat pamer, tempat pamor. Bukan yang sebenarnya. Iya nggak sih? Tipu-tipu. Kadang-kadang ya pencitraan itu yang dihadirkan. Terus tersiksa sekali kalau hidup kamu membandingkan dengan sosmed orang. Padahal belum tentu itu keadaan yang sebenarnya. Iya nggak? Iya. Ada orang yang bikin story di bandara. Padahal nggak di bandara. Dia tuh lagi di kosan aja. Kemudian seakan-akan dia di bandara. Kita ngerasa, ya Allah, kok dia jalan-jalan mulu ya? Kok aku enggak? Jangan melihat itu gitu. Maka kata Nabi, kita itu tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali kepada dua orang atau kepada dua hal. La hasada illa snatain. Kita tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang.
Yang pertama, kepada orang yang Allah berikan hikmah, berikan ilmu, kemudian dia amalkan ilmunya. Dan yang kedua, kepada orang yang Allah berikan harta, kemudian hartanya dia gunakan untuk berinfak di jalan Allah. Jadi kita nggak boleh iri dengan hal-hal yang sifatnya dunia, apalagi. Ya sudah, mungkin bagi orang lain titik keberhasilannya ada di waktu itu. Bagi kita mungkin akan Allah siapkan di waktu yang akan datang. Maka Ahilman pernah sampaikan begini, jangan iri dengan rezeki orang lain, karena kita tidak pernah tahu apa yang pernah diambil darinya. Dan jangan pernah gelisah dengan kehidupan kita saat ini, karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang Allah siapkan untuk kehidupan kita yang akan datang. Betul apa enggak? Betul. Ya, jangan menjadikan ukuran kehidupanmu saat ini mengubur harapanmu di waktu yang akan datang. Kadang-kadang seseorang itu harus ngerasain dibanting, ya nggak sih? Harus ngerasain pahit, dan itu nggak apa-apa banget. Agar apa? Agar kita bisa ditempatkan pada posisi yang lebih baik. Kalau kita mau tahu rasanya manis, kudu pernah nyobain rasanya pahit, ya nggak? Iya. Bagaimana mungkin kita bisa tahu rasanya manis kalau kita nggak tahu rasanya pahit? Betul. Obat itu kadang rasanya apa? Pahit. Tapi saat kita bisa meminumnya, mau meminumnya, maka kita nanti akan punya rasa manis ketika kesembuhan itu datang dengan izin Allah. Jadi teman-teman, please dan berhentilah iri dengan orang lain. Satu sisi insecure, nggak boleh. Ada lagi yang sekarang sering muncul namanya overthinking. Ya nggak sih? Khawatir berlebihan. Itu juga nggak boleh. Ustaz, nanti gimana ya? Aku gimana ya? Hati yang penuh kekhawatiran hanya akan mengantarkan kesempitan dan kesulitan. Bahkan, mohon maaf, kekhawatiran itu setengah dari penyakit. Dan ketenangan setengah dari obat. Kadang-kadang hidup kita itu terasa sulit karena ada yang kita khawatirkan, iya nggak? Iya. Dan biasanya apa yang kita khawatirkan itu tidak seseram apa yang terjadi, iya nggak? Iya. Hanya pikiran kita aja, perasaan kita aja yang kebawa sama perasaan overthinking kita. Harusnya kan begini, harusnya kan begini. Iya, harusnya begitu. Tapi kan di pandangan Allah boleh jadi ada waktu yang terbaik untuk kamu. Maka jangan gelisah dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan, berbahagialah dengan masa kini, karena engkau sedang hidup saat ini. Maka ada kalimat yang sangat bagus, astagfirullah for my past, bismillah for my future, alhamdulillah for my present. Ulangi Tefani. Astagfirullah for my past. Oke. Bismillah for my future. Alhamdulillah for my present. Masya Allah. Status hari kelima. Iya. Jadi syukuri apa yang ada, jangan gelisah dengan apa yang tidak ada. Iya nggak sih? Betul. Seringkali yang menjadikan hidup kita nggak bahagia bukan karena kurang keadaannya, tapi karena kurang syukurnya. Betul apa enggak? Betul. So kalau mau bahagia, jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Masya Allah. Ulangi Tefani. Jangan menunggu kamu bahagia baru bersyukur, tapi tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Iya. Hari ke-6. Iya. Karena kalau kita lihat-lihat ya, nggak ada yang kurang yang Allah berikan, iya nggak sih? Betul. Ada nggak yang kurang yang Allah berikan sama kita? Nggak ada. Yang kurang siapa? Bukan Allah, tapi kita saja. Ahilman, kita kurang apa? Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, mohon maaf, kurang ajar. Iya nggak? Coba diulangi. Dikasih nikmat, kurang apa? Kurang Kurang bersyukur. syukur. Dikasih ujian, kurang Sabar. kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang apa? Kurang ajar. Jadi nggak ada yang kurang yang Allah berikan. So, jangan insecure, perbanyak bersyukur. Jangan overthinking, tenangkan hatimu untuk bisa mendapatkan kebaikan. Dan jangan iri dengan rezeki orang lain. Karena setiap kita punya zona kebahagiaan masing-masing. Teruslah berdoa sepenuh hati, teruslah berusaha sepenuh jiwa. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita.
Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Allah. Nah, jadi itu teman-teman jawabannya. Kita nggak boleh iri sama media sosialnya orang lain gitu, karena belum tentu media sosialnya mereka tuh benar yang mereka lakukan. Kadang kan ya buat pencitraan gitu. Jadi apa yang mereka lakukan juga nggak penting juga ya. Gitu. Jadi ya mendingan kita ciptakan kebahagiaan untuk kita sendiri. Ya, gitu. Makanya bahagia itu bukan dicari, tapi diciptakan. Satu hari ketujuh. Iya. Nah, itu jawabannya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih mau bertanya, boleh nanti taruh di kolom komentar teman hijrah atau Ahilman Fauzi. Nanti akan kita jawab sama seperti pertanyaan yang hari ini. Masih penasaran kan pertanyaan apa lagi yang mau dijawab dan dibahas oleh Ahilman Fauzi? Tonton di episode keempat. Terima kasih sudah menonton di episode ketiga. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.